Pemirsa, wacana pilkada tanpa calon wakil kepala daerah kembali menjadi perbincangan setelah anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin mengusulkan agar masyarakat cukup memilih kepala daerah sementara wakilnya ditunjuk setelah terpilih. Gagasan ini disebut bisa mengurangi konflik kepala daerah dan wakilnya, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan soal demokrasi, representasi hingga mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Dan untuk membahasnya sudah terhubung via Zoom bersama kami Bapak Efriza SIP MSI, pengamat politik dari Citra Institute. Halo, selamat malam Pak Efriza. Selamat malam Mbak Wulan. Baik Pak Efriza, sebelumnya terima kasih sudah menyisihkan waktunya bersama kami di Berita Nasional Malam. Langsung saja Pak Efriza, bagaimana nih Pak Efriza melihat wacana pilkada tanpa calon wakil kepala daerah ini, dan sebenarnya apa sih masalah utama yang ingin diselesaikan atau urgensinya seberapa ini Pak Efriza? Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi dan ini hubungannya antara Komisi 2 dan Kemendagri, saat itu mereka sedang rapat bersama dan diungkapkan oleh Pak Kozin ada permasalahan di daerah, yaitu terkait dengan disharmoni pasca pilkada. Selain disharmoni, umumnya wakil kepala daerah ini hanya menjadi vote getter atau pendulang suara. Jika kita pelajari apakah usulan dari pemilihan kepala daerah dengan tanpa wakil ini adalah baik atau ini menimbulkan permasalahan. Kalau ditanya secara konstitusional, usulan ini tentu saja layak diusulkan dan secara konstitusional tidak melanggar. Usulan ini juga ide yang menarik, namun bukan solusi yang terbaik. Mengapa? Karena usulan ini nantinya akan bermasalah di banyak hal. Dan ini terkait dengan mengubah baik itu undang-undang pilkada, kemudian mengubah undang-undang pemerintahan daerah, dan berikutnya adalah posisi rakyat yang sebagai representasi politik ataupun legitimasi politik ini menjadi berkurang esensinya. Dan kita tahu dari usulan ini tentu saja yang dikhawatirkan adalah masuknya usulan yang selama ini sangat diinginkan, yaitu pilkada tidak perlu lagi dilakukan secara langsung. Dengan esensi ketika wakil tidak lagi dipilih, kemudian hari buat apa pula pilkada itu dipilih oleh rakyat jika pemilihan wakil kepala daerah saja itu sudah diterima oleh masyarakat jika misalnya tidak secara langsung. Dan ini adalah pintu masuk, dan lagi-lagi persoalannya banyak memang. Ada disharmoni, efisiensi, ada persoalan yang merupakan kenyataan pragmatisme dan ketidakdewasaan politik itu terjadi. Jadi kalau bisa dikatakan dengan faktor-faktor yang tadi Pak Efriza sebutkan, dengan adanya menghapus pemilihan wakil ini justru hanya memindahkan masalah, begitu Pak Efriza? Iya, kalau kita melihat kenyataannya memang iya. Jadi ini mengubah wadahnya saja. Dari wadahnya secara bersama diubah menjadi tidak lagi bersama. Wakilnya dipilih oleh kepala daerah ketika ia sudah terpilih. Hanya saja wadah ini tidak mencerminkan menjadi solusi yang terbaik. Karena nanti bagaimana soal suksesinya ini. Bagaimana ketika misalnya dalam suksesi berhalangan tetap. Kemudian ketika ada sakit atau harus kunjungan ke luar negeri. Nah, ini bermasalah. Karena apa? Karena wakilnya ini pun karena dipilih oleh kepala daerah, maka proses pemilihannya ini pun bisa dianggap bisa menciptakan masalah karena transparansinya. Berikutnya adalah bagaimana mekanismenya. Dan yang ketiga adalah siapa yang dipilih dan
ketika terjadi nanti misalnya suksesi kepemimpinan entah OTT KPK ataupun misalnya meninggal dunia, lalu siapa penggantinya? Apakah nomor urut kedua yang dipilih oleh rakyat atau wakilnya yang ditunjuk oleh si kepala daerah, tapi tidak mempunyai legitimasi politik dari rakyat itu sendiri. Jadi persoalan ini solusi yang sangat menarik, tapi tentu banyak persoalan yang mengendap yang di kemudian hari menjadi problema tersendiri. Oleh karena itu yang terbaik banyak yang mengusulkan adalah fokus kepada disharmoni. Apa permasalahan disharmoni? Peran dan kewenangan yang belum sesuai dan itu yang memicu konflik. Artinya di pencalonan ini baik politikal, sosial, politikal kapital maupun sosial, dalam hal ini ekonomi juga, ini masih menjadi polemik. Tiga hal itu, polemik dalam membangun koalisi. Sementara kedewasaan berpolitik ini yang disampaikan oleh PKS belum terjadi. Sehingga yang terjadi adalah misal kepala daerah dilaporkan oleh wakilnya ke KPK. Kepala daerah dilaporkan oleh wakilnya ke Kemendagri. Dan persoalan disharmoni ini terjadi banyak sekali. Dan ini terjadi karena belum dewasa secara politik, baru cuma bersama secara pencalonan. Tapi ketika terpilih, ini yang belum bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau bisa saya tangkap dari pernyataan Bapak tadi, kalau masyarakat hanya memilih kepala daerah, kemudian wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih, itu berarti posisi wakil justru berpotensi menjadi sangat bergantung begitu ya dengan kepala daerahnya ya Pak Efriza ya? Iya, sangat benar, ketergantungan inilah yang akhirnya menciptakan permasalahan baru. Misalnya, siapa wakil yang layak dipilih itu? Apakah wakil itu benar-benar harus satu paket dari partai itu misalnya, atau dari para birokrat atau para pengusaha, dan prosesnya ini transparansinya seperti apa? Apakah bukannya malah terbuka keran terjadinya proses misalnya pengaturan ASN nantinya pembagian kekuasaannya, kemudian juga ada transaksi politik atau transaksi secara uang yang berupa korupsi. Nah, ini artinya persoalan ini semakin lama bisa semakin luas ketimbang satu paket pasangan calon yang benar-benar legitimasinya dihasilkan dari masyarakat. Baik, Pak Efriza, kalau dari sisi demokrasi nih Pak Efriza, pemilih kan selama ini memilih pasangan kepala daerah dan juga wakil, sepaket begitu ya. Nah, kalau hanya satu nama yang dipilih, apakah hak dan pilihan politik masyarakat ini menjadi lebih terbatas ya? Iya, kalau berbicara hal tersebut kita harus melihat secara konstitusi memang disebutkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tanpa diperjelas di dalam konstitusi pasangan calon. Diperjelasnya di dalam undang-undang pilkada. Itu yang pertama. Artinya secara konstitusional itu benar, boleh, dan layak untuk dikaji. Dan yang kedua, secara aturan di berbagai negara juga ada memang wakil itu tidak dipilih. Artinya dipilihnya cuma gubernur saja atau bupati atau wali kotanya saja di daerah sana, misalnya di suatu negara. Dan berikutnya adalah masyarakat memang juga tidak salah dan efisiensi ketika memilih kepala daerahnya saja. Itu tidak bermasalah memang dan efektif memang secara efisiensi dalam hal ekonomi maupun dalam surat suara. Namun persoalannya adalah tadi, di kemudian hari, apakah wakil yang dipilih ini benar-benar mengetahui daerahnya? Wakil yang dipilih ini benar-benar mencerminkan dari masyarakat heterogennya. Misalnya, kalau misalnya satu wakil di Jawa Timurnya dari posisi misalnya kalangan NU, tentu saja wakilnya harapan masyarakat bukan
bukan sekedar pasangan NU, tapi bisa lebih meluas, lebih merangkul seluruhnya. Seringkali di daerah persoalan itu sangat tinggi tentang politik identitas. Dan politik identitas ini tidak bisa hanya satu calon saja. Dan kemudian persoalan ketika satu calon saja ini, ternyata persoalannya koalisinya berapa banyak. Kalau cuma memunculkan satu calon, kemudian kita juga ada yang namanya calon persorangan, ini menunjukkan pilkada semakin jauh dari mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena apa? Wakil ini seringkali memang pendulang suara, tapi wakil ini menjadi representasi dari kurangnya sosok si kepala daerah itu, ditutupi oleh si wakil, baik tadi secara politik, secara sosial maupun secara ekonomi. Dan ini tidak bisa nantinya hanya satu calon saja. Kalau satu calon saja sebagai kepala daerah, tentu persoalannya di kemudian hari, apakah dia menyadari untuk merangkul seluruh representasi daerahnya. Dan ini belum tentu juga dihasilkan. Yang ada malah seorang wakil yang dipilih adalah yang manut saja, yang bukan untuk bisa bekerja sama, melainkan wakil yang dipilih asal Bapak senang atau asal kepala daerahnya senang. Dan ini sangat berbahaya kalau pemilihan ini ternyata tidak menghasilkan demokrasi itu sendiri, tidak menghasilkan representasi politik yang lebih luas dari masyarakat. Oke, nah itu cukup menarik juga ya Pak Efriza. Terkait dengan representasi tadi yang Pak Efriza sebutkan, bisa saja kepala daerah memilih wakil yang berasal dari kelompok atau kepentingan politik yang sama ya Pak Efriza. Nah ini gimana nih menjamin keberagaman dan juga keterwakilannya masyarakat begitu Pak Efriza? Ya, oleh karena itu prosesnya inilah yang harus dicari mekanismenya. Apakah mekanismenya melalui penunjukan, ataukah mekanismenya misalnya melalui fit and proper test terbuka, kemudian nanti disaring misalnya, atau mekanismenya melalui DPRD. Namun lagi-lagi mekanisme yang dilakukan dengan penyaringan seperti itu juga pada dasarnya adalah tetap membutuhkan adaptasi. Kalau tidak membutuhkan adaptasi, tentu yang terjadi adalah mengambil orang yang sudah dekat, orang yang sangat familiar, yang sangat kenal dengan si kepala daerah. Ujung-ujungnya nanti semakin menyeruak, semakin mempertebal dinasti politik di daerah. Kita bisa tahu, kepala daerahnya saja turun-temurun dari ayahnya ke ibunya dan kemudian turun ke anaknya. Bagaimana nanti proses pemilihan wakilnya? Bisa jadi proses pemilihan wakilnya ekspresi ataupun situasi tersebut akan semakin terbuka lebar, dan ini malah menyebabkan polemik nantinya di kemudian hari. Misal kita ambil di Serang, di Banten, itu ada 3 kekuatan dinasti Atut, kemudian ada dinastinya Dimyati, dan kemudian ada dinasti berikutnya yang lainnya. Nah, kemudian mana yang diambil? Nah, persoalannya cocok atau tidak, melengkapi atau tidak. Kalau tidak melengkapi, bisa jadi hanya satu representasi politik nantinya. Dan ini akan memperjelas bahwa politik di Indonesia semakin sempit nantinya. Bukan lagi isu putra daerah, tapi lebih kepada isu kepentingan pragmatisme politik saja. Dan ini nantinya dibawa lagi dalam elemen yang lebih besar. Tidak perlu mengikutsertakan masyarakat dalam memilih kepala daerah secara keseluruhan. Dan ini berbahaya kalau tidak penuh kehati-hatian dalam mengkajinya. Oke, berarti mekanisme tadi juga sebenarnya penting ya untuk memastikan proses ini tidak menjadi transaksi politik atau bagi-bagi kekuasaan begitu ya Pak Efriza ya.
Oke, Iya, benar. Pak Efriza, mungkin terakhir nih Pak Efriza, jika gagasan ini tetap dibahas oleh DPR dan pemerintah, menurut Pak Efriza desain seperti apa sebenarnya yang paling ideal agar tujuan memperbaiki pemerintahan daerah ini bisa tercapai, tetapi demokrasi, kemudian checks and balance-nya, dan juga hak pemilih tetap terlindungi. Singkat saja Pak Efriza. Iya, yang pertama harus dibawa dalam mekanisme pansus, dan yang kedua harus dibawa dalam rangkaian desain pemilihan umum secara besar, baik nasional maupun kepala daerah. Jadi jangan sekedar reaktif, jangan sekedar usulan kepentingan elit, tapi membawa demokrasi Indonesia lebih baik. Dan itu tadi saya katakan usulan menarik, tapi perlu dikaji karena ini bukan solusi terbaik. Baik Pak Efriza, dari pembahasan ini tentunya kita bisa melihat ya bahwa wacana pilkada tanpa wakil bukan sekedar soal efisiensi, tetapi juga menyangkut demokrasi, pembagian kekuasaan, dan juga jaminan kontrol dalam pemerintahan daerah. Terima kasih Pak Efriza atas pandangan dan juga analisisnya. Semoga pembahasan ini memberikan gambaran bagi masyarakat dalam melihat wacana perubahan sistem pilkada secara lebih kritis ya Pak Efriza ya. Selamat malam Pak Efriza, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Berita Nasional Malam segera kembali.